Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas pertemuan 14 dengan anggota Adelia Herman Koto dengan NIM 21053121, Bayu Kurnia Rahman dengan NIM 21053060, dan Tika Putriyanti dengan NIM 21053192. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan ketepatan konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang akan dijelaskan oleh Adelia Herman. Baiklah, saya Adelia Herman akan menjelaskan tentang konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang atau jasa di suatu negara pada periode tertentu dan berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi merupakan penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi, semua teorinya itu didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Adam Smith. Kedua, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori neoklasik ini memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori historis menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat, mulai dari tahap persejahteraan hingga tahapan industri. Masyarakat dunia dan masyarakat berkonsumsi tinggi, dan menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencaharian penduduknya. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi baru. Teori ini dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan ekonomi baru dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Tika Putriyanti. Kepada Tika dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang konsep pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi saling berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Next. Teori pembangunan ekonomi. Yang pertama, teori pembangunan klasik. Teori aliran klasik ini muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Pada waktu itu, sistem liberal sedang merajalela, dan menurut klasik, pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Next. Yang kedua, teori pembangunan Malthus. Pada teori ini, Malthus lebih menitik beratkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya
dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Yang ketiga, teori pembangunan Ricardian. Garis besar proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu, Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah atau sumber daya alam tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Yang keempat yaitu teori pembangunan neoklasik. Teori ini berkembang sekitar tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan terletak pada pengeluaran atau supply, faktor produksi, dan tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat sumber ekonomi dan teknologi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyanggah teori Keynesian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada tingkat pengeluaran atau konsumsi masyarakat. Yang kelima yaitu teori pembangunan kontemporer. Perilaku aliran modal negara berkembang yang aneh turut memicu konsep pertumbuhan endogen atau teori pertumbuhan baru. Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen. Model ini menganggap bahwa pertumbuhan GNP merupakan konsekuensi alamiah dari keseimbangan jangka panjang. Baiklah, selanjutnya kasus-kasus yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah kasus pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17% yang terjadi pada tahun 2022. Pada tahun sebelumnya pertumbuhan Indonesia hanya sebesar 3,69%. Selanjutnya peningkatan ini disebabkan oleh penurunan kasus COVID-19. Selain itu didorong oleh kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif serta fleksibel. Kasus kedua adalah terjadinya peningkatan harga komoditas global. Harga komoditas yang naik akan berimbas kepada inflasi pangan maupun energi, karena meningkatnya permintaan dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kasus ketiga, pertumbuhan penduduk yang meningkat. Jawa menjadi pulau nomor 1 dengan penduduk yang mencapai 55,94% dalam berkontribusi dalam sumbangan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan Pulau Jawa berhasil tumbuh sebesar 3,66%. Kasus 4, belum pulihnya tingkat kemiskinan dan pengangguran karena masih terdapat COVID-19, serta belum pulihnya dunia usaha secara optimal. Jumlah pengangguran per Februari sebanyak 8,40 juta orang. Jumlah pengangguran berpengaruh pada kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 adalah sebesar 9,71%. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.